tidak nanti makanya. Oh ya, baik. Baik, kalau begitu tim GAAFU ditawarkan untuk berbicara lebih dulu, nggak apa-apa Pak ya? Baik, kalau begitu kita akan segera mulai. Tim media yang menghandle timer siap ya. Waktu dari tim GAAFU akan segera berkurang setelah berbicara. Silakan Pak. Allah itu Esa. Ada dua kata Esa, E huruf besar dan E huruf kecil. Mungkin bapak-bapak kaget, ternyata Esa itu ada dua. Ada E huruf besar, ada E huruf kecil. Ya, Allah Esa E huruf besar itu untuk Dia yang mencipta dan membentuk daging. Artinya gambar Allah dan rupa Allah. Ada dua kata Esa yang E-nya huruf besar di dalam Maleakhi 2:15 dan Yohanes 5:44. Setiap ketemu kata Esa yang E-nya huruf besar itu untuk Tuhan dan Allah, Yesus Kristus. Ada juga Esa yang E-nya huruf kecil, itu untuk Tuhan saja atau untuk Allah saja. Yahweh itu juga Esa. Dengarlah ya Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. E-nya kecil. Markus 12 ayat 29 juga E-nya kecil. Itu bisa untuk Tuhan. Tapi bisa juga untuk Allah yang Esa. Yudas 1 ayat 25. E-nya kecil. Jadi saya ulang, Esa itu kalau E-nya besar untuk Lord and God, Jesus Christ. Kalau E-nya kecil untuk Tuhan saja atau Allah saja. Sama-sama Yesus Kristus. Sekarang arti kata Esa itu satu. Satu juga ada dua. Ada yang S-nya huruf besar, ada yang S-nya huruf kecil. Mungkin Bapak nggak pernah dengar ya. Esa yang S-nya itu huruf besar, itu untuk Tuhan dan Allah, Yesus Kristus. Ya, misalnya ada di dalam Matius 19 ayat 17. Hanya ada satu Allah yang baik. S-nya huruf besar. Lalu ada satu S huruf kecil, itu misalnya Galatia 3 ayat 20, lalu Allah yang satu, di mana lagi? Ada banyak yang lain juga ya, satu Allah ya. Itu S-nya huruf kecil, itu untuk Tuhan saja atau untuk Allah saja. Tuhan Allah atau Tuhan Allah yang satu S huruf besar maupun satu S huruf kecil sama-sama punya nama Yesus Kristus. Tidak pernah ada tidak Esa tapi satu, Tritunggal tapi satu, tidak pernah ada. Jadi kita kan bicaranya tentang Allah yang Esa, ya. Tidak pernah ada di Alkitab Tritunggal, tidak pernah ada. Tiga tapi satu, tidak pernah ada. Ya, supaya kita clear. Nah, caranya supaya kita ini jangan bernarasi yang tidak ada di Alkitab. Jangan bernarasi yang tidak ada di Alkitab. Sebaiknya nanya saja. Pak Dede, Yohanes 1 ayat 1 apa artinya? 1 Yohanes 5 ayat 7 apa artinya? 1 Yohanes 2 ayat 22 apa artinya? Yang menolak Bapa maupun anak apa artinya? Kejadian 1 ayat 1, 2, 3 apa artinya? Ya, aku dan Bapa adalah 1 Yohanes 10:30 apa artinya? Bapa lebih besar dari segalanya apa artinya? Daripada membuat narasi yang tidak ada di Alkitab. Ya, sebaiknya kita fokus kepada Alkitab. Ya, seperti itu ya. Alkitab yang lama, yang Septuaginta, ya, Septuaginta 70 Masehi, ya. Itu sudah jangan dipakai lah. Ya, jangan dipakai. Dan sekarang waktu akan sebelum saya serahkan ke tim GKRI, jadi ini juga sangat-sangat bisa diambil pelajaran begitu ya. Walaupun ini keduanya mengaku sama-sama di dalam kekristenan, namun pemahamannya akan Tuhan ini ada perbedaan. Nah, kita nanti waktu selanjutnya akan melihat bagaimana perbedaan tersebut ya. Baik, kalau begitu waktu saya serahkan ke tim GKRI. Silakan Pak. Mic-nya Pak tolong. Kami percaya doktrin Allah Tritunggal yang katanya tidak ada di seluruh dunia, padahal di dalam ruangan ini ada. Doktrin Allah Tritunggal itu berada di antara dua doktrin yang lain. Yang pertama adalah Allah itu tunggal mutlak,
seperti dalam Islam, saksi Yehova, Unitarian, dan juga dalam mereka. Dan yang kedua adalah politeisme, kepercayaan atau ajaran akan adanya banyak Allah atau dewa. Jadi Tritunggal itu di tengah-tengah. Tidak mungkin ada titik temu antara tiga doktrin ini yang memang berbeda, bertentangan bahkan. Jadi Tritunggal itu kami percaya Allah Esa, tapi Esa yang tidak mutlak. Kalau mereka percaya tunggal mutlak, kami percaya Allah itu tunggal tetapi tidak mutlak. Memang kalau tadi disebutkan ada banyak Allah Esa, Allah Esa, Allah Esa dan sebagainya, kami tidak membantah hal itu karena Allah Esa itu banyak sekali ayatnya. Jadi kalau tidak ada ayat-ayat itu, dari mana kami dapat mendapatkan doktrin Allah Tritunggal? Tunggalnya itu pakai Esa. Jadi saya kira tentang Allah tunggal saya sudah tidak perlu banyak bicara karena itu sudah sangat-sangat banyak gitu ya. Sekarang saya lanjutkan dengan doktrin Allah Tritunggal. Itu adalah suatu misteri yang melampaui pengertian manusia. Kemarin malam sudah dibicarakan ini ya. Manusia tidak dapat mengertinya atau membuatnya bisa dimengerti. Dalam doktrin Allah Tritunggal diajarkan Allah itu satu hakikat, tapi tiga pribadi. Kalau mereka satu pribadi ya, katakan ya. Tapi kami percaya tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu Allah sepenuhnya, Anak itu Allah sepenuhnya, Roh Kudus itu juga Allah sepenuhnya. Tapi kami tidak mempercayai tiga Allah. Kalau tiga Allah itu triteisme. Dan kami tetap mempercayai Allah itu satu. Tidak masuk akal? Bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal. Dan ini yang justru masuk akal. Otak kita yang terbatas tidak mungkin bisa mengerti sepenuhnya tentang Allah yang tidak terbatas. Seseorang pernah mengatakan bahwa kalau ada seseorang bisa mengajarkan doktrin Allah Tritunggal sehingga bisa dimengerti sepenuhnya, maka itu pasti adalah ajaran sesat. Karena kalau kita lihat ajarannya mereka, Allah itu hakikatnya satu, pribadinya satu, perwujudannya tiga atau manifestasinya tiga. Kalau seperti begitu ya, apa susahnya dimengerti? Sama seperti Pak Henry Tan ini jadi terhadap istri jadi suami, terhadap anak jadi bapak, terhadap cucu jadi engkong gitu ya. Tapi pribadinya satu. Lah, tidak ada sesuatu yang sukar tuh dimengerti. Berarti otak yang cupet ini bisa mengerti Allah yang sebetulnya tidak terbatas. Itu justru tidak masuk akal. Tapi bagi kami, Allah itu masing-masing sepenuhnya Allah, tapi cuma ada satu Allah. Karena ada yang satu hakikat, itu yang tidak bisa dimengerti secara sepenuhnya, dan itu justru masuk akal. Baik, waktu segera akan saya berikan kepada tim GAFO. Silakan Pak. Ya, astagfirullah, duka cita sedalam-dalamnya. Kalau Allahnya orang Kristen itu jamak, Kristen bubar jalan. Tidak ada Allah jamak. Beresit bara Elohim itulah kesalahan pertama Alkitab Perjanjian Lama. Tidak ada Elohim. Beresit bara Elah. Allah itu nggak pernah ada Elohim. Elohim nanti pasangannya sama Adone, sama Hasim. Astagfirullah, Allahnya orang Kristen kok jamak? Tidak ada. Kata kita, Kejadian 1:26, baca Yohanes 17 ayat 22. Kita adalah satu, bukan jamak. Siapa yang ngomong kita jamak? Kalau kita jamak, mestinya kata-katanya begini. Berfirmanlah para Allah, baiklah kita. Berfirmanlah Allah, nggak pernah para Allah. Kita, Anda nggak tahu kata kita, K-nya huruf besar. Kata ganti Allah, baca Yohanes 17:22. Kita satu, dua, apa tiga, apa jamak? Satu. Nanti aja. Yohanes 17 ayat 22. Baca sendiri. Kata yang paling akhir. Kita adalah satu, tidak pernah jamak. Ada kita, ada kami. Hanya ada satu kata kami di Alkitab, nggak ada yang lain. Itu Yohanes 14 ayat 23. Kami itu Roh Kudus itu tunggal. Ya, tidak pernah ada Allah jamak. Tidak pernah ada.
Kesalahan pertama, Beresit bara Elohim et hasemayim et edha eret. Itu kesalahan pertama yang dipelajari di sekolah teologi. Anda belajar hari pertama, masuk jam pertama sudah belajar Beresit bara Elohim. Sudah salah dari pertama, Pak. Tidak ada Elohim, yang ada Elah. Beresit bara Elah. Tidak ada Adone, yang ada Yahweh. Tidak ada Hasim, yang ada Allah huruf besar semua. Tidak ada Pak Allah jamak. Waduh, saya duka cita sedalam-dalamnya. Kristen bubar jalan kalau Allahnya jamak. Ya? Sudah saya katakan Pak. Kita ada Tunggu Pak. 17 ayat 22. Kita adalah satu. Ya, dibacakan secara lengkap Pak, jangan bagian per bagian gitu ya. Silakan Pak. Tunggu. Tapi itu nanti. Maksudnya, baik, stop, time-nya stop. Ya, sudah. Nah, itu adalah tadi isi daripada narasi dari tim KAFU yang kedua. Sekarang saya persilahkan dari tim GKRI untuk melanjutkan narasinya. Silakan. Nah, ini mengabaikan argumentasi saya tanpa alasan ya. Saya berikan banyak-banyaknya ayat yang menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah. Kata kerja, kata sifat, kata ganti orang. Tapi dia pokoknya tidak ada yang jamak. Loh, kalau ngomong gitu seadanya orang ya bisa. Tapi argumentasi di mana? Ayat-ayat itu lalu dibuang. Lalu yang kedua dia berkata Kejadian 1 ayat 1 itu tidak ada kata Elohim. Ini saya tunjukkan sekarang Kejadian 1 ayat 1 ya. Ini kata apa ini? Tolong ditunjukkan. Ya. Tunggu sebentar. Sedang ditunjukkan. Ini kata apa ya Pak? Katanya tadi apa? Allah. Apa dia bilang? Elah, bukan Elah. Ini Elohim. Bisa bahasa Ibrani apa enggak? Palsu. Enak kalau saya. Mohon Pak. Palsu, Pak. Pak, mohon Pak, kalau tidak dikasih kesempatan bicara, tolong Pak. Aku tanya. Terserah kalau palsu. Waktunya, tim. Tapi di sini jelas-jelas adalah Elohim. Ya, saya lebih percaya ini daripada omongan dia yang tidak ada dasarnya. Nanti tak ceritain. Lalu Kejadian 1 ayat 26, dia mengatakan mestinya para Allah. Kejadian 1 ayat 26 tadi saya tunjukkan. Ini berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia gambar dan rupa kita. Katanya mestinya berfirman para Allah. Loh, ini satu pribadi bicara kepada pribadi yang lain. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu kita diartikan gambar dan rupa. Loh, gambar dan rupa kita berarti gambar dan rupa. Omongan dia tidak ada yang tidak konyol. Lalu dikatakan kalau Allah itu jamak atau Tritunggal, Kristen bubar jalan. Mainstream Kristen itu percaya Tritunggal. Kok tidak bubar jalan? Lalu Allah adalah roh, bukan pribadi. Kalau roh bukan pribadi. Saya kepingin tahu ayat mana itu yang mengatakan kalau roh bukan pribadi. Allah itu roh, malaikat itu roh, setan itu roh, dan itu pribadi semua. Taruh jawab 1 menit. Lalu dia tanya Allah itu nggak punya nama? Tentu punya nama. Kalau dia bilang Allahnya dia namanya Yesus, saya tidak setuju. Yesus itu nama dari manusianya pada waktu anak Allah berinkarnasi menjadi manusia. Itu nama dari manusia. Maka dalam perjanjian lama tidak ada karena belum terjadi inkarnasi. Tidak ada nama Yesus. Bapa maupun anak maupun Roh Kudus namanya Yahweh. Kita bentuk jamak adalah satu, tunggal. Berarti itu tunggal. Lebih mendukung ke tunggal. Ya. Jadi mereka gunakan ayat yang mendukung saya sebetulnya. Lalu Echad dan Yachid itu maksudnya apa? Dia ngomong tanpa diterjemahkan, itu kata bahasa Ibrani. Saya ngerti artinya tapi dia menggunakan tidak karu-karuan. Jadi itu saya minta tolong dijelaskan Echad dan Yachid. Sekian. Silakan. Stop, waktunya stop. Nah, mohon maaf,
bagi kedua tim, jika salah satu tim sedang berbicara, mohon jangan dipotong atau dikomentari begitu ya, untuk supaya kita bisa menyimak dengan baik. Baik, selanjutnya sebelum saya serahkan ke tim GAAFU, ini semakin memanas ya argumen-argumennya. Enggak Jadi lah. kita yang menonton ini juga sangat mungkin bisa teredukasi perbedaan daripada kedua tim, di mana masing-masing mengaku bahwa Tuhan itu esa, tetapi cara pandangnya yang berbeda nih ya. Jadi ini bisa menjadi catatan buat kita. Baik,